Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang luha. Jadi yang kita kenal selama ini luha ada tiga. Ternyata kita tidak tahu karena ada satu luha lagi, yaitu luha yang terakhir, luha yang keempat. Mungkin bisa dibilang ini luha yang tidak resmi karena oposisi di zaman tiga luha berdiri. Apa namanya? Yaitu luha Kubuang Tigo Baleh. Luak Kubuang Tigo Baleh atau dalam bahasa Indonesianya Luak Kubung 13 adalah wilayah budaya yang secara tidak resmi dianggap sebagai luak keempat. Itu secara tidak resmi karena belakangan adanya daripada luak tiga sebelumnya. Bisa juga disebut dengan luak termuda setelah tiga luak lainnya. Luak ini terletak di dataran rendah daki Gunung Talang, sebelah selatan luak Tanah Data, yaitu di wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok sekarang ini. Jadi luak ini dibentuk pada masa agak belakangan, bukan pada masa pemerintahan luak sebelumnya. Jadi setiap luak di Minangkabau kan memang memiliki gunungnya masing-masing. Jadi ada luak Tanah Data itu dengan Gunung Merapinya, Agam dengan Gunung Singgalangnya, Limopuluh dengan Gunung Sagonya, sedangkan luak Kubuang Tigo Baleh dengan Gunung Talangnya. Nah, luak ini kelak menjadi cikal bakal Kabupaten Solok, dan memang dalam di Tambo Alam Minangkabau ia dinyatakan sebagai Kubuang Tigo Baleh. Jadi luak ini berdiri di latar belakangi oleh masalah politik Kerajaan Pagaruyung, di mana terdapat sikap oposisi dari 13 orang datuk yang tergolong kerabat di Pagaruyung. Jadi para datuk ini mempunyai perbedaan pandangan yang tajam mengenai suatu masalah politik dan adat yang tidak membawa suatu kesepakatan. Diduga waktu itu Pagaruyung diperintah oleh seorang raja yang masih kental dipengaruhi budaya aristokrat atau feodalisme. Jadi terbukti dari titah rajanya yang melegenda dalam ingatan masyarakat Solo hingga hari ini, di mana nama luak Kubuang Tigo Baleh ini berasal dari titah yang berbunyi Kubuang Tigo Baleh Ninik Mama ini. Itu dalam bahasa Indonesia, kuusir 13 ninik mama ini. Maksudnya saya usir 13 datuk yang berseberangan dengan pendapat saya. Nah, supaya jangan lagi tinggal di luak Tanah Data, kata raja yang membuang 13 datuk ini. Maka datuk yang 13 orang itu melakukan migrasi ke arah selatan Tanah Data melewati perbukitan di pinggir Danau Singkara, yang kemudian terkenal dengan nama Kabupaten dan Kota Solo sekarang ini. Jadi mereka membawa serta anak kemenakan dan kaum menurut sukunya masing-masing. Mereka menyebar hampir ke seluruh dataran Solo sekitar tahun 1818. Thomas Stamford Raffles tiba di daerah ini. Di daerah yang disebutkan sebagai Desa 13 ini, ia menyebutkan telah sampainya pengaruh kaum Padri yang merupakan bagian dari gerakan pembaharuan agama Islam dengan tokoh yang ia sebut di sana ketika itu yaitu Tuanku Pasaman. Pada beberapa tempat yang belum mendapat pengaruh gerakan tersebut, ada semacam kebiasaan adat lama seperti perempuan dewasa yang membelah tengah rambutnya dan yang berusia lebih muda mengepang rambutnya menjadi dua. Nah, selain berunding dengan para pemuka setempat, Raffles Stamford membawa dari mereka surat untuk disampaikan kepada kerajaan Inggris sebagai suatu dokumen politik. Jadi penghidupan rakyat berasal dari pertanian kala itu. Dikatakan daerah ini sebagai daerah penghasil emas. Namun Raffles tak melihat tanda-tanda itu. Tambang-tambang itu berjarak 2-3 hari perjalanan dan beberapa lainnya 10-12 hari perjalanan ke arah tenggara. Ketika Raffles datang ke tempat ini, setelah mendengar informasi yang ia dapat, perkiraan longgar bahwa populasi daerah ini tidak kurang dari 80.000 jiwa. Nah, di kemudian hari, keturunan dari 13 leluhur itu berkembang sehingga membentuk 13 nagari yang terletak di kota Solo dan beberapa kabupaten Solo sekarang ini. Jadi, Konfederasi Kubuang Tigo Baleh ini terdiri dari 13 nagari yang saya sebutkan. Yang pertama itu adalah Solo, nagari Solo. Solo ini adalah nagari dulunya. Nah, sekarang ini menjadi kota Solo. Dulu kecamatan Kubung dia. Yang kedua itu Salayo, kecamatan Kubung juga. Yang ketiga itu Sawak Laweh, terletak di kecamatan Kubung juga. Yang keempat itu Panyakalan, kecamatan Kubung juga. Yang kelima itu adalah Gantuang Ciri,
dia terletak di Kecamatan Kubung juga. Yang keenam yaitu Gugua, Kecamatan Gunung Talang. Nah, Cupak juga terletak di Kecamatan Gunung Talang yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya. Yang kesembilan itu Bukit Sileh, dia terletak di Kecamatan Lembang Jaya juga. Yang kesepuluh itu adalah Dilam, Kecamatan Bukit Sundi. Nah, Muaro Paneh ini terletak juga di Kecamatan Bukit Sundi. Dan yang ke-12 itu Tarong Taruang, Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi. Yang ke-13 Sari Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti. Jadi Solo, Guguk, Koto Anau, Sok Lawe, dan Penyakalan merupakan penganut Lare Bodi Caniago. Sementara di Koto Anau duduk seorang Raja Datuk Begindo yang Dipituan yang menerapkan sistem Lare Koto Piliang. Selayo dan beberapa nagari lainnya yaitu Cupak, Gantuang Ciri, Sirukam, Supayang, Kinari, Moropaneh, dan Sari Alahan Tigo juga menganut kelarasan Lare Koto Piliang. Nah, di kemudian hari Selayo pecah menjadi beberapa nagari yaitu Selayo, Koto Baru, Kubua Harimau. Koto Baru sendiri memiliki masyarakat yang lebih egaliter dan tidak terlalu kaku dibanding yang lainnya. Walaupun dulunya satu nagari. Koto Baru sempat puluhan tahun menjadi ibu kota Kabupaten Solo. Koto Baru dan Selayo memiliki dialek mirip yang menjadikan mereka sebagai ikon dialek orang Solo. Nah, sementara nagari Talang dan Sungai Jani berasal dari satu nenek moyang yang dikelilingi oleh nagari Guguk, Cupak, Koto Anau, dan Bukit Sileh. Tidak termasuk Kubang Tigo Baleh karena nenek moyang orang Talang dan Sungai Jani ini sudah terlebih dahulu membangkang kepada raja-raja Minangkabau di Pagaruyung. Jadi Talang berasal dari kata tualang, yaitu nagari yang para petualang yang tidak pernah mau tunduk pada raja di Minangkabau. Dan dia sudah terdahulu, walaupun dia dikelilingi oleh Kubang Tigo Baleh lainnya. Dia seiring berjalannya waktu secara perlahan akhirnya yang nama Tualang berubah jadi Talang. Itu yang informasi didapat ya. Walaupun letaknya di dalam Kubang Tigo Baleh, tapi nagari Talang punya sejarahnya sendiri yang berbeda dengan sejarah 13 Datuk yang meninggalkan luak tanah data dari berbagai sumber dan cerita turun-temurun seperti itu. Jadi selain berkembang di beberapa nagari di Kabupaten Solo, keturunan dari Kubang Tigo Baleh ini juga menyebar hingga ke Banda 10 di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berbatasan dengan Kurinci, Jambi, dan Provinsi Bengkulu, serta 10 kota Tarusan, Bayang, Lumpo, dan Salido bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagian menyebar ke Pauah dan Lubuk Kilangan di wilayah Kota Padang sekarang. Jadi perpindahan ini berlangsung bersamaan waktunya dengan migrasi para leluhur alam Surambi Sungai Pagu dari luak tanah data yang diperkirakan terjadi sekitar abad 12 hingga 13 Masehi silam. Nah, sedangkan seperti Sumani, Saneambaka, Paninggahan, Suliaya itu masuk dalam Kabupaten Solo juga, tapi dia tidak masuk dalam luhak termuda ini. Ketika dulu Saneambaka dan sekitarnya itu masuk dalam luhak tanah data karena di situ ada Langgam 67 ya kan, Singkarak Saneambaka, Camintaruh Koto Piliang dan lain-lainnya. Oke bro, mudah-mudahan ini dapat memberi pencerahan sedikit untuk anak-anak muda yang pengen sejarah Minang lebih dalam. Dan ini dikutip dari berbagai sumber. Oke, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.